Pendengar, semua daerah di Indonesia memang memiliki banyak sekali ciri khas kebudayaan yang mana merupakan salah satu sisi kekayaan yang ada pada daerah tersebut. Seperti halnya Cirebon, yang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat dan juga daerah yang kaya akan kebudayaannya yang sudah sangat terkenal dan turun-temurun dilestarikan hingga saat ini. Kebudayaan asli Cirebon ini memiliki banyak sekali jenisnya, dan salah satunya seni berokan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sadat kencana gurungan emas kulit jati jadi sukma kinawa mati. Sir mata anak kangkari. Sukma ilang jiwa ilang lumaku pada rupane. Tatlap ilang tanpa krana. Gusti Sinuhun animbali Gusti Sunan Kalijaga. Kengken mangun kuto munggu kidul wetan. Apa kang tinendem kodok emas sinarinten. Apa kesektene anu niat ora sejah. Gusti Sinuhun animbali Gusti Sunan Kalijaga. Kengken mangun kuto munggu lor wetan. Apa kang sinambat luwung goib. Apa kesektene anu sejah ora karep. Gusti Sinuhun animbali nyimas panguragan. Kengken mangun kuto munggu lor kulon. Apa kang sinambat cendana wulung. Apa kesektene anu serot niat ora sejah. Anu sejah ora karep. Gusti Sinuhun animbali Gusti Sinarit Rusmi. Kengken mangun kuto munggu kidul kulon. Apa kang sinambat siwesi pulosani. Apa kesektene bubar lebar. Asyhadu kapa-kapa. Asyhadu kipi-kipi. Srimang kelung. Guna saya kang gawe blesak lan rusak ning keluarga mirea. Kang gawe rejeki teka. Liwang liwung gunung sembung. Anjik-anjike gunung jati. Tamenganana jaganana sapunana mungamangu sabeduk ora tinemu. Yen bengi katone geni, yen awan katone segara. Allahumma sekar kentar sekar kintir, kentar kegawa angin, kintir kegawa banyu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari wong apa merekam? Dia butuh dua ini sopan santun bro. Butuh dua ini aja bro.
Hari wong bertamu kudu ngucapna salam dikit. Bisa beli ngucapna salam, Rong? Bisa. Ayo sok-sok bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rong. Pintar ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Oh, baik ya, Rong. Alhamdulillah. Pada ngerti ya, Rong? Iya, ya pada ngerti kabeh ya, Rong. Harapan apa? Mene-mene pulang. Hah? Apa dolan? Lali siapa? Dolan ning RRI, Rong. Harapan apa sih ning RRI, Rong? Oh, harapan kenalan. Kenalan apa, Rong? Oh, kenalan berokan. Oh iya ya, Rong. Kenalan berokan RRI ya, Rong. Hari wong sejagat buana pada kenal kabeh ning berokan ya, Rong. Bener nih, Rong. Bener. Nah, ngomong-ngomong ge berokan duwe aran beli ge, duwe nama beli. Beli duwe. Beli duwe. Beli duwe. Waduh. Nangis, Rong. Aja gemuyu ga, Rong? Apa sih? Nangis. Nangis baik. Arane siapa gerokane, Rong? Oh, arane Suwaka. Suwaka naga sapa, Rong. Dudu. Arane siapa, Rong? Oh, arane Suwika. Aduh, astagfirullahaladzim. Eling kene, berokan anak yang soleh ya. Apa sih? Oh, soleh. Oh iya, anak yang soleh. Arane siapa, Rong? Oh, arane Bu Iko. Dudu. Lanang kawadon sih arane Bu Iko tuh berokan. Dudu. Arane siapa, Rong? Oh, arane Puako. Nah, jelas gak, Rong? Pak, berokane lah arane Puako gitu, Pak. Arti apa Puake ku? Hah? Arti apa? Gede, ngece arane berokan ge. Ngece tukang ladien, gede dibuka arane. Ada apa gede ya, Rong? Oh, arane Puake. Rong. Wong kang ningkang nonton RRI ge pengen pada buru kabeh sih, Rong. Artinya berokan gua apa, Rong? Hah? Oh, artinya barokah je, Pak. Oh. Iya, penonton RRI pada barokah kabeh ya, Rong. Amin. Rezeki ya, Rong. Amin. Iya, amin. Sholawati bisa beli, Rong, dari barokah ku, Rong. Beli bisa. Oh, bisa. Kan jelas ngomongnya garong kan setarong. Obat. Bisa beli, Rong, sholawatnya, Rong. Bisa. Ayo coba, Rong, sholawatan, Rong. Bari wong nontonnya pada barokah kabeh, Rong. Ya, Rong. Sholawat oleh catok-catok mau kono beli kena, Rong. Iya, beli kena. Hari mau catok-catok mau kono mbok katan berokane oli tugas kamu ngruwat ka, Rong. Iya, yang ngruwat apa mbok apa, Rong? Ya beli, Rong. Alhamdulillah, Rong. Bisa kumpul, bisa dolan RRI. Iya, Rong. Kita berapa mana kalian, Rong, mene-mene ge, Rong? Hah? Ada karakter maganan ge. Ada apa, Rong? Apane? Bunga perkutut. Apa? Oh, manuk perkutut. Cekur. Lagi manuk apa mana, Rong? Oh, manuk kedurung. Nah, kamu napa bebek bisa beli? Yang
apa rong? Iya pintar. Apa nih betus bisa dirong? Yang apa rong? Hah? Apa nih bensin? Ombek. Abane sapi rong. Oh, nah, sekian tak pay 1.000 lamun bisa nirunang. Abane coro. Ayo, siapa coba? Coro. Bisa 1.000 rong. Ora bisa. Berarti berokan kudu bayar kita 1.000 harus bisa. Ayo, ora duit. La ilaha illallah. Mampane rong, wong urip jaman iki kudu bisa makaya. Apa maning berokan ke lanang. Ari wong lanang ku jati diri ku kudu bekerja rong. Ngerti beli? Sip beli, oke? Jadi sukiki berokan ke, makaya ke? Iya kayak sedulur kita kan sing palimanan ke rong. Ah, ya kan, guys. Iya, ya beli rong. Hah? Iya, semua konon lah, ngerti ke rong lah. Ada, cedet, maling rong. Duduk, wek, rong. Iya, wek. Wis. Kita konon ini rong, ini pada majurus. Ini mau kopi deh. Ibu-ibu, bapak-bapak. Lagi pada apa ibu? Pada nganu ke ibu, pada ngotok ke ibu. Pada nonton ya rong. Astagfirullahaladzim. Wis pada sholat durung ibu pak. Alhamdulillah wis ya rong. Alhamdulillah kami sholat durung. Durung ya. Ngomong wong sholat durung kali durung sholat ribet. Bisa beli sholat ya rong. Bisa. Oh bisa. Aduh, coba rong sholatnya kayak ngapa rong? Ini sebagai contoh ya rong. Hah? Adan. Nah, coba Bu berokan bisa adan kayak Pak Bu. Menang. Hebat. Alhamdulillah. Kita nggak warna apa dong? Adan durung pernah ketemu kok bismillah maning. Wis, sebagai contoh ya Rang. Contoh ya Rang. Simpel ya. Kenapa? Sholat. Iya sok sholat. Ayo, petang butut teh. Lihat kenal, sholat kok kan jangan makanan dong. Oh iya saya sebut. Ya, turun nemen kenapa kerot? Iya, alhamdulillah. Silakan Bayro. Waalaikumsalam Rang. Sekian siarang. Peribasane keberokan bel bisa sholat ya Rang. Kanggo bapak ibu kan dua anak cilik nang omah ya dikongkon sholat ya Rang. Aja sampai kayak berokan sholatnya pada jungkal-jungkal bae ya Rang. Iya nih. Waduh maaf apa ke Rang? Oh duduk. Nah, sebagai contoh ke berokan bel sholatnya rajin ya Rang. Bisa adan, bisa sholat. Ya Rang sholawatannya pinter. Tadi wong kang ana lagi nonton ya Rang kan rumah kayak kudu rajin sholat. Rajin sholawat. Bari uripe barokah Rang. Amin. Akhir rezeki Rang. Amin. Betul. Abot ta Rang. Nah, mamane kon kau berokan ikan cilik bae dikon ikan gede.
Salah dewe, ada mangga kurang. Gedean ini. Ada apa ngobrol, terus ngobrolnya cuman nggak usah ngalih itu nganggur. Tahu jadi gimana? Takon kau berokan Enggak, apa? enggak. Resiko rong, resiko kanggo. Sis nang maning berokan ya rong. Iya. Semangat rong, lebih semangat deh. Semangat. Aja sikil kamu muncul. Apa? Oh tangan. Dua sikil beli sih berokannya. Beli dua. Coba tenang. Bukan pasaran. Iya. Aduh. Ibu-ibu, aduh. Bapak. Apa maning? Yam. Ningen rong, kita pengen takon. Ning jero kostum berokan ke udan apa rong? Jelane sikile teles kabeh mikirnya ndak. Hah? Somop. Nah, teles sikile teles ku somop, Bro. Tanggung 10 menit maning, Rong. Berapa, Pak? Siap beli. Siap ya, Rong. Mau kau wis mangan. Wis ngabur gorengan. Wis. Ngopi wis, ngudut wis. Andurung apa, Rong? Andurung turu. Lah, berokan bisa turu. Coba kayak ngapa turu, Rong? Oh, turu emang kan berokan nih. Bapak, wis pada ikhlas kabeh ta, Bu? Siap. Opo deket? Aduh. Panas beli, Rong. Panas. Wah, panas kan sampean ada pula kan beli. Iya beli. Tolanan berok kan sampai sejam kan ayu baik pula segi maju juga. Kan panas kan sampean ya, Rong. Ora apa-apa. Sing penting apa, Rong? Hah? Yang penting eksis. Iya, berokan kudu eksis ya, Rong. Sebab berokan ke seni kang paling tua ya, Rong. Seni kang tua kang kudu dilestarina ya, Rong. Peninggalannya baku ya, Rong. Iya, bocah-bocah pada baru kabeh. Senajan beli bisa jalanange beli bisa tuku berokan, yang penting pada baru benefit ya, Rong. Iya, sementing pada baru. Yang penting pada nanggap ya, Rong. Ay payu beli ditangkap beli, Rong. Ya payu. Ditangkap siapa, Rong? Ditangkap bocah sunat, siapa mana, Rong? Bocah kawinan. Bocah ulang tahun. Bocah pegatan. Ya ilah, Rong. Aja sering ngonon, Rong. Hajatan, ya kan jelas kan? Orang sangat kerungu pula, uang begatan, Rong. Hajatan. Nah, bokatan hari pula, aku berokan aku spesialis unjungan buyut bae, Rong. Unjung buyut beli apa? Senajan bayarannya karo ayam sajen bae, Rong. Ora apa-apa. Oh, barokah, ngalah barokah ya, Rong. Alhamdulillah. Rong, bokatan panas, segini kabeh pengen burung yo gede berokan kayak ngapa. Ayo coba yuk yuk. Yo, musik. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI.net. Malam hari ini episode kita akan mengupas tentang kebudayaan ataupun kesenian
khas Cirebon bernama berokan. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan Kang Cahya Purnomo selaku pelaku seni berokan dari Sanggar Seni Mekar Budaya. Selamat malam, Kang. Ya, selamat malam. Ya, dan juga ada Kang Edeng, budayawan Cirebon. Nah, malam hari ini kita akan kupas habis tentang berokan karena tadi di awal kita sudah melihat tayangannya sangat lucu gitu ya untuk yang ngerti bahasanya. Nah, untuk itulah kita akan kupas lebih dalam. Nah, untuk Kang Cahya, Ya. sejak kapan? Sudah berapa lama mendalami seni berokan ini? Dari SD sih Kang saya mendalami kesenian berokan. Belajar awal mula mengenal berokan sejak SD kelas 4. SD kelas 4? Iya. Oke, dan pemirsa dan juga pendengar RRiNet, Kang Cahya ini adalah satu dari sedikit seniman muda yang mencoba untuk terus melestarikan kesenian berokan ini. Dan tadi terbukti sudah didalami ataupun dilakukan ataupun sudah menjalani seni ini sejak kelas 4 SD. Awal mulanya bisa diceritakan nggak, Kang? Gimana Mengenal berokan. Berokan ini? Ya, saya mengenal berokan waktu di desa ada bapak-bapak yang ngamen, yang menghibur dari saweran pengamen. Dari situ saya terinspirasi untuk bikin sendiri berokan. Dan ini adalah salah satu karya Itu saya yang di belakang. sendiri. Iya. Oke. Jadi saya mengenal berokan bikin sendiri lah. Ini harapan saya. Berapa lama dalam mempelajari berokan ini, Kang? Lumayan lama Kang untuk mempelajari berokan, nggak instan itu, ada proses dari mulai bikin sampai belajar trompet gitu. Ya. Lumayan lama. Baik. Nah, ke Kang Edeng selaku budayawan Cirebon. Tadi walaupun sudah dijelaskan di tayangan awal bahwa berokan itu dijelaskan, tapi kan karena pakai bahasa Cirebon ya Kang ya, kita ini coba untuk mengupas kembali sebenarnya kesenian berokan ini definisinya ataupun pengertiannya seperti apa sih, Kang? Kalau menurut sejarah yang berkembang, kan sebenarnya ada beberapa kirata lah, dikira-kira menjadi rata, menjadi nyata. Dari kata barokah menjadi berokan, kemudian dengan media barongan. Nah, ini hampir ada kesamaan dengan barongan-barongan yang berlangsung di tempat lain, gitu kan. Ada spirit yang hampir sama antara Cirebon, Indramayu misalnya, kemudian dengan Bali juga hampir sama, gitu kan. Karena kelahiran kesenian apapun pada mulanya adalah proses laku spiritual sekelompok masyarakat tertentu yang dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan pola atau struktur tuntunan tertentu terhadap keyakinan tertentu. Itu pada mulanya. Lahirnya sebuah yang kemudian dianggap sebagai bentuk kesenian. Pada mulanya adalah proses ritual sebenarnya. Spiritual terhadap yang maha kuasa, entah dengan pengertian apapun gitu kan. Nah, dalam konteks ini kan kenapa menjadi barokah? Karena teks dan konteksnya juga masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat Islam di antaranya itu. Itu dari sisi historisnya ya, Kang Edeng ya. Kalau filosofinya sendiri sudah termasuk di situ berarti? Iya, kalau secara filosofis kan termasuk dalam sejarahnya itu kan dibawa oleh Pangeran Cakrabuana sejak abad 14 itu untuk menyampaikan nilai-nilai yang tidak melulu melalui ceramah, gitulah. Bukan hanya ceramah, tetapi bagaimana caranya agar nasihat-nasihat atau poin-poin yang hendak katakanlah disampaikan sebagai dakwah itu bisa lebih mengena, bisa lebih cair dan bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Itu yang paling penting. Unsur hiburannya menjadi nomor sekian pada mulanya gitu loh. Jadi ada semacam tuntunan yang menggunakan media hiburan agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar. Artinya berokan sendiri sudah ada sebelum Islam masuk gitu ya, Kang? Karena dijadikan media dakwah Islam juga gitu. Ya, bukan kalau
kita melihat sejarahnya mungkin sebelum Islam masuk ya. Nah, kemudian ketika Islam masuk, ini dijadikan semacam kolaborasi, bagaimana cara mengemas dakwah itu menjadi sesuatu yang lebih menarik atau sesuatu yang bisa kemudian dinikmati oleh banyak pihak. Nah, ya ini sebenarnya juga usianya jauh melebihi agama itu sendiri gitu kan. Mungkin sejak Hindu, sejak Buddha sudah ada gitu. Ya, tadi memang penuh dengan pesan keagamaan. Tadi di awal Betul. sempat berokannya juga mengingatkan pada kru ya, apakah sudah sholat Isya apa belum, tadi kan sempat di Betul. awal seperti itu. Betul. Artinya memang ini salah satu media dakwah yang medianya diambil dengan cara yang lain gitu ya. Betul. Nah, untuk ke Kang Cahya lagi. Ya. Apa yang paling sulit saat mempelajari berokan ini, Kang? Yang paling sulit itu adalah mempelajari cara berbahasa pakai trompet itu kan. Jadi gimana caranya saya itu bisa menirukan suara manusia gitu, pakai trompet itu dari bambu. Itu yang disebut apa sebutannya itu, tetetuet itu. Iya. Nah, tadi kan penampilnya ada 3 gitu ya. Iya. Itu memang harus 3 atau bisa lebih dari itu sebenarnya, Kang, sejauh ini? Kalau untuk penampilan sih paling 2 orang. Ya. Dan komunikasinya harus benar-benar terjaga itu. Iya, antara pemain sama latihan. Oke, nggak boleh bingung ya. Iya. Dan alat tetetuet sendiri tadi mungkin kalau yang generasi sekarang lihat hampir sama kayak yang alat yang mama, papa kayak gitu-gitu ya, Kang ya. Itu yang botol. Iya, yang pakai botol itu. Beda. Soalnya hampir sama ya, cuma alatnya pasti beda gitu ya. Beda. Oke. Cara berkomunikasinya pakai bahasa Cirebon. Iya. Kalau misalkan karena kearifan lokal udah pasti sesuai dengan daerahnya. Iya. Ada pengalaman misalkan di daerah lain, dan walaupun itu isinya lebih banyak humor misalkan, itu kan artinya kurang dipahami oleh yang mengerti bahasa Cirebon. Iya. Kalau misalkan diganti dengan bahasa Indonesia, apakah itu akan mengurangi kelucuannya apa seperti apa nih, Kang? Ya, jadi bisa jadi mengurangi kelucuan dan juga menghilangkan pakem. Jadi kalau berokan kan dari Cirebon, di bahasa Cirebon, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Kang Edeng, ini Ya. permasalahan bahasa kan mungkin walaupun di Ciayu Majakuning sendiri agak roaming ya, Kang. Iya. Karena Kuningan, Majalengka itu kan udah Sunda gitu. Nah, Cirebon sendiri kan kebudayaan sendiri. Dari penjelasan tadi ini memang saklek harus memakai bahasa Cirebon berarti ya, Kang? Ini soal konteks dan kelahiran mungkin ya, karena bagaimanapun sebuah tuntunan akan lebih menjadi jembatan efektif ketika memahami kebiasaan maupun bahasa setempat, gitu kan. Karena bagaimanapun misalnya kalau misalnya kita bawa berokan ini ke tempat lain, itu sudah berbeda dimensi, sudah berbeda orientasi, gitu lah. Toh orang luar Cirebon yang tidak mengerti bahasa Cirebon akan menganggapnya hiburan ansih, gitu loh, bukan sebagai tuntunan lagi. Maka kemudian apapun yang terjadi ketika bergeraknya di lokal Cirebon menggunakan bahasa setempat agar lebih bisa dipahami. Sementara ketika keluar itu sudah berbeda orientasi dan motivasinya, gitu loh. Maka terjadilah roaming, gitu. Misalnya ke Kuningan, ke Majalengka atau ke Bandung misalnya, gitu kan. Itu pasti komunikasinya tidak akan berlangsung dengan lancar. Nah, ini juga persoalan gitu loh. Ketika misalnya katakanlah jika kita tidak menggunakan media bahasa atau tidak menggunakan berokan misalnya, menggunakan bahasa Cirebon ceramah di Bandung, orang tidak paham. Iya. Itu sudah out of context gitu kan. Sudah tidak lagi bermaksud untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar atau masyarakat setempat gitu kan. Maka ini dimaksimalisasi untuk, dan kebetulan juga dahulu karena lokusnya ada di Cirebon, maka itulah yang kemudian dimaksimalisasi. Itu sebenarnya gitu. Bisa, tetapi kemudian kita menghadapi problem baru. Ya. Problem pemahaman. Nanti delay ketawanya Ya. misalnya karena harus diterjemahkan dulu gitu kan. Atau ya banyak hal lah gitu. Tidak natural lagi gitu ya, Kang? Iya. Nah, kalau dari tampilannya sebenarnya ini makhluk apa nih, Kang Cahya? Buaya sama macan. Buaya dan macan Iya. disatukan. Iya. Gitu. Oke.
karena lumayan tampilannya memang agak serem gitu ya kalau kita lihatnya gitu. Agak mengagetkan juga tadi suara-suara ketika mengatupkan mulutnya. Nah, dari keluarganya Kang Cahya sendiri, apakah ada yang menggeluti seni ini selain Kang Cahya? Ya, dari orang tua, kakek, nggak ada yang berjiwa seni gitu lah, orang biasa. Berarti ini pure Kang Cahya memang tertarik dengan ini dan ingin mendalami kesenian ini ya? Betul. Masih di obrolan budaya dan masih kita mengupas tentang kesenian khas Cirebon berokan. Nah, Kang Edeng, Ya. Saya aja yang di Cirebon baru tahu ada kesenian berokan ini. Apakah ini artinya memang kesenian berokan ini kurang populer dibandingkan kesenian lainnya di Cirebon nih, Kang? Kalau melihat dari jumlah kelompok atau pelaku berokan, bisa dikatakan iya. Tetapi ini kan kita tidak sedang melakukan perbandingan. Kalau sudut pandangnya membandingkan, tentu kalah dengan tarling dangdut yang lebih ramai, yang lebih keras sound systemnya, misalnya yang lebih menor penampilnya, gitu kan. Berokan itu sebuah jenis kesenian yang saya pikir itu spesial. Sama misalnya atau mirip dengan lais yang sekarang hampir punah, hampir tidak ada yang menanggap karena dikalahkan atau digeser oleh si tren. Lais kan pemerannya laki-laki gitu kan, kalau sintren perempuan. Dalam sudut pandang audiovisual gitu kan, pasti akan lebih menarik pertunjukan-pertunjukan yang spektakuler, kemudian dengan penampilan-penampilan yang mungkin lebih lebih heboh misalnya gitu kan. Nah, kasus berokan itu kan karena pada mulanya juga bukan dibikin untuk bukan untuk hiburan gitu pada mulanya gitu. Kalaupun kesini menjadi hiburan itu sebagai efek aja gitu loh. Tetapi mari kita misalnya lihat jenis kesenian yang sekarang juga hampir punah di Cirebon gitu. Tidak ada yang nanggap, misalnya wayang cepak misalnya gitu kan, wayang golek cepak gitu kan. Itu juga hampir tidak terdengar di Cirebon gitu loh. Jadi sebenarnya berokan adalah salah satu dari beberapa jenis kesenian yang mengalami pengecualian yang tidak bisa dibandingkan dengan jenis kesenian lain gitu loh. Mereka tidak bisa berdiri sejajar dalam pengertian dalam pengertian intensitas ditanggap gitu loh. Di samping hari ini kita semua tahu bahwa teknologi terlalu banyak menyita waktu kita, terlalu banyak menyingkat naluri dan hasrat kita untuk memotong banyak hal yang bersifat proses. Sementara pelaku berokan itu kan harus latihan bertahun-tahun, kemudian juga mereka harus mendalami laku spiritual gitu. Mereka tidak hanya bermain teknis gitu. Sesungguhnya termasuk misalnya ada atau tidak ada turunan, prosesnya hampir sama. Misalnya dari kakek buyutnya ada turunan, oke gitu kan. Itu salah satu jalur. Misalnya Mas Cahya nggak punya turunan ke atasnya, tapi beliaunya memiliki minat, itu juga tidak sebentar. Dari sejak kelas 4 SD, sekarang udah berapa belas tahun kemudian, gitu lah. Kalau misalkan pelaku seni berokan seperti Kang Cahya ini di kemudian hari, di masa-masa yang mendatang tidak ada lagi, itu apakah bisa diartikan punah? Dan apakah dari sudut pandang Kang Edeng sendiri, apakah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan agar menjaga kesenian itu tetap ada ke depannya gitu, Kang? Punah itu kan karena sudah tidak ada pelakunya lagi. Ya. Sepanjang masih ada, berarti belum punah. Maka kalau misalnya Mas Rian
pernah mendengar ada upaya pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap PBTB gitu kan, warisan budaya tak benda, jenis-jenis kesenian, semuanya hari ini sedang bergerak untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari warisan budaya gitu kan. Tetapi ini bisa menjadi sungguhan, bisa menjadi akal-akalan gitu loh. Memang ada bentuknya, ada orangnya, ada pelakunya gitu. Ada juga yang cuma papan nama gitu. Maka kita mungkin kalau dibilang kalau kita sepakat dengan kata punah dengan pengertian bahwa pelakunya sudah tidak ada. Tapi sepanjang pelakunya masih ada, kita tidak bisa mengatakan itu. Misalnya kayak seperti kita hewan purba sudah punah kan, sudah tidak ada lagi gitu loh. Tapi ketika masih ada pelakunya, kita tidak bisa mengatakan itu. Artinya bagaimana kita sekarang untuk bisa menanamkan antusiasme pada generasi untuk bisa melakukan ataupun tertarik pada kesenian ini ya Kang ya, agar tetap bisa ada pelakunya gitu maksudnya. Iya, sepanjang ada pelakunya, tetap ada ruang, ada jalan untuk menempuh paling tidak di wilayah itu atau yang lebih dari itu, mereka tahu, mereka paham, mereka pernah melihat berokan, pernah mendengar berokan, ataupun pernah menonton berokan dari YouTube. Kemudian orang-orang mencari sebenarnya seperti apa sih berokan. Ada pengalaman teman-teman, berokan seperti apa sih? Seumur hidup saya di Cirebon nggak pernah nonton, karena lokusnya mungkin agak berjarak, gitulah. Saya beberapa waktu keliling di kabupaten, ya inilah, gitulah. Justru saya menemukan beberapa harta karun yang tersimpan di Kabupaten Cirebon, dan itu bahaya kalau disia-siakan. Kenapa bahaya? Gitu kan? Bukan pada pelaku berokannya, tetapi pada bagaimana seluruh sistem, misalnya pemangku kebijakan, SKPD lah mungkin ya, yang memiliki kewajiban untuk paling tidak mendata gitu kan, kemudian juga mencoba untuk memelihara, melestarikan itu ya kita sebagai masyarakat sipil, sebagai masyarakat awam wajib mempertanyakan itu apa saja kerja mereka itu. Baik, nah sekarang ke Kang Cahya, untuk masalah regenerasi supaya tidak punah tadi karena ada pelakunya. Ya. Dari teman-temannya Mas Cahya sejauh ini, Kang Cahya ini lihatnya bagaimana teman-teman tentang antusias ini? Apakah kelihatan tertarik dan pengen mengikuti atau istilahnya cuek aja? Alhamdulillah Kang, masih banyak yang ingin gabung ke sanggar, ingin belajar tentang seni berokan, ingin lebih dekat mengenal itu. Berarti artinya teman-teman juga tertarik dengan kesenian ini gitu. Oke, baik. Nah, menyambung tadi kembali ke Kang Edeng. Tadi penjelasan Kang Cahya di awal kan bahwa berokan ini gabungan antara hewan, buaya dan juga macan. Apakah ini ada filosofinya nih, Kang? Ya, saya melihatnya sebagai simbolisasi ya. Simbolisasi tentang ketika misalnya ini bunyi, ini plak 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 gitu kan. Ini perpaduan antara macan dengan buaya tidak bisa dipisahkan gitu kan. Ini mungkin kita tidak akan mencari sesuatu yang sesuatu yang kasat mata gitu kan. Ada kekuatan misalnya kalau dari filosofi bagaimana macan, bagaimana buaya gitu kan. Bahkan mungkin antara macan dengan buaya bisa saling bermusuhan, tapi dalam konteks ini bisa dipersatukan. Dua hewan buas yang sama-sama karnivora gitu kan. Simbolisasi dari katakanlah amarah, angkara murka, tapi mereka bisa dipersatukan untuk menjadi media tuntunan spiritual, tuntunan dakwah gitu kan. Kalau saya melihatnya seperti itu, bukan semata-mata yang wah buaya itu ya banyak pengertian lah gitu. Tapi dalam hal ini kan ada dua sifat yang hampir sama, yang boleh jadi bertentangan, tetapi sama-sama memiliki spirit
kekuasaan gitu kan. Tapi mereka bisa dipersatukan untuk menjadi media tuntunan dan mungkin etika, mungkin agama dan seterusnya. Saya melihatnya itu. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih di obrolan budaya dan kita masih ngobrol tentang kesenian khas Cirebon, berokan. Nah, Kang Cahya nih, tadi dari tampilan kita ketika tampil di berokan tadi di awal, ini sebenarnya properti yang ditampilkan tadi ini dibuat sendiri, apa dibuat sama orang lain, dan terbuat dari bahan apa aja nih, Kang? Ya kalau untuk kepala berokan terbuat dari kayu. Kalau dulu kan untuk bagian badan itu pakai kalung goni. Nah, untuk perkembangan supaya orang lain lebih tertarik kepada seni berokan, saya gunakan kain. Nah, untuk bagian pemakaian berokan juga lebih nyaman itu, bisa dipakai lebih lama. Kalau kalung goni kan ongkob, ya, gerah, panas ya. Iya, panas. Oke. Dibuat sendiri atau melalui? Untuk berokan yang saya pakai yang tadi sama yang ini buat sendiri. Buat sendiri? Iya, untuk pengukiran, pengecetan dibuat dari saya sendiri. Kebayang kalau nggak diganti sama kain biasa ya, pakai goni. Iya. Tadi aja sudah katanya mandi di dalam ya. Iya. Apalagi kalau tidak diganti dengan karung goni itu ya. Karena memang sangat berat sih, Kang. Sangat berat ya. Iya. Pernah nggak ngukur berapa kilo gitu beratnya? Itu yang tadi pas saya pakai yang untuk tampil tuh 12 kilo. Itu mungkin yang terberat atau ada lagi yang iya, lebih berat. Walaupun ornamennya sama gitu ya, sama. Kain dan hanya kayu untuk bagian kepalanya. Oke. Kalau kayunya sendiri, kayu apa tuh, Kan? Kalau saya pakai kayu mangga, karena suaranya biar keras tuh. Pas caplok. Pemilihan itu iya, agar suaranya pas, kenceng. Itu tuh lebih kenceng ya. Nah, ini yang bikin penasaran juga. Biasanya kalau penampilan berokan ini dalam aksinya gitu ya, itu kan sering ngejar-ngejar anak kecil. Iya. Itu kenapa itu, Kang? Kalau untuk ngejar-ngejar anak kecil itu supaya awor-awor itu mau ikutan itu berokan tuh, mau berbaur sama anak-anak kecil. Tuh. Tapi sejauh ini anak kecilnya takut atau ikut berbaur atau gimana? Takut kan? Artinya kurang sukses ajakannya ya. Iya. Tapi itu selalu dilakukan ya? Iya. Selalu dilakukan. Karena memang unsur hiburannya harus tetap ada gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ada ritual tertentu nggak? Karena orang yang baru lihat berokan mungkin akan lihat ini sisi mistisnya ada nih, ada wangi-wangi menyanya gitu. Apakah ada ritual khusus sebelum tampil itu? Kalau untuk ritual hanya ada penyatuan antara saya dan berokan tuh, supaya saya itu lebih yakin lah gitu. Termasuk juga dengan Laden tadi ya. Iya. Itu harus membangun komunikasi benar-benar ya, Kang? Iya, benar. Walaupun salah tanggap juga mungkin kita jalan aja gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Kang Edeng sendiri nih, kesenian yang dikaitkan dengan mistis, padahal esensinya ataupun pesannya adalah spiritual keagamaan. Bagaimana menurut Kang Edeng? Mistis kan suasana, aura. Berbeda dengan mistik. Jadi sebenarnya kembali lagi ke riwayat awal, ini sebuah proses lelaku spiritual sebenarnya. Jadi bukan dengan menghadirkan asap atau bau kemenyan itu sebagai bagian dari pertunjukan. Pada mulanya tidak demikian, gitu loh. Termasuk ada sesajen di situ. Kemudian juga kelengkapan pemain musik, ada genjring besar, terbang itu, ada terbang kecil. Kan ada 5 unsur itu kan, terbang besar, terbang kecil, ada trompet, ada kendang, dan ada kecrek. Kalau mau lengkap, mau live gitu kan. Ketika apa yang kemudian menjadi nilai-nilai kebaikan, katakan seperti misalnya dahulu petani itu kalau mau bercocok tanam, mau panen, mau apa itu kan melihat rasi bintang. Hari ini tidak ada, gitu loh.
Ini kan warisan leluhur kita, dan kita akhirnya tidak tahu, lupa, bahkan tidak menganggap bahwa itu hal sepele, gitu kan. Lah, itu sih warisan yang sudah tidak lagi kontekstual dengan hari ini, gitu kan. Sementara hari ini juga yang dimaksud dengan spirit itu apa, gitu kan. Banyak generasi hari ini tidak bisa mendefinisikan spirit karena tidak terputus riwayatnya dengan apa yang menjadi nilai-nilai atau value yang pernah berlangsung di masa lalu. Itu yang terjadi hari ini. Gitu. Tapi kalau bicara soal mistis, gitu kan, jangankan Indonesia, gitu kan, di luar negeri, di Afrika aja ada voodoo, ada segala macam, gitu kan, bahkan tukang santet juga ada, gitu kan. Itu negara-negara atau masyarakat yang kita yakini sebagai manusia yang rasional, gitu kan. Artinya ini soal bagaimana transformasi antar manusia dengan keyakinannya, kalau itu persoalan. Termasuk sekte pemuja setan kan masih berlangsung. Seperti itu. Baik, nah sekarang terakhir untuk Kang Cahya. Ya. Ketika seni berokan ini bisa dibilang kurang diminati atau kita melihatnya kurang antusiasme dari generasinya Kang Cahya sendiri. Apa sih sebenarnya harapan umum, apa keinginan Kang Cahya terhadap eksistensi ataupun juga keberadaan dari ataupun eksistensi atau keberadaan dari berokan ini? Ya, harapan saya berokan itu lebih berkembang lagi, minimal ada yang ngajak tampil gitulah, karena kurang dukungan sih Kang sebenarnya kan dari mungkin dari apa namanya, Pemerintah? iya, dari pemerintah. Tapi kalau misalnya semakin banyaknya generasi muda yang melestarikan berokan ini tidak menjadi persaingan ya pada akhirnya ya. Iya. Akan jadi lebih ke sinergitas gitu ya. Iya. Masih nang jero Pak ya, Ram? Masih. Sagem ya, Ram? Wis alhamdulillah ya, Ram. Ram. Hari sebenarnya berokan ku awal mulai ki, Ram. Ora pengen weruh ke. Bari wong nonton ki pada weruh kabeh, Ram. Peruntukan berokan ku awal mulai kang bapak, Ram. Ya, bos. Ayo. Ada. Alhamdulillah dari mana ya berbitane. Tes 1 2 3 tes. Dicoba. Dicobian. Tahu bulat. Oh wis ya. Hari kenapa ya? Rong, apa? Padahal kita kesini jam 5, Rong. Jam 5 sih ngobrol bareng, beli film briefing dikit, Rong. Apa sebenarnya apa sih, Rong? Dari berokanku. Kanggo apa? Kanggo nyebarang agama Islam. Sama semono, Rong. La ilaha illallah. Apa aja lah sip. Nah, jempol sikit, Rong. Apa? Oh, jempol tangan. Oh, kanggo nyebarang agama Islam ya, Rong. Assalamualaikum lah. Terus apa maning, Rong? Up, kanggo apa? Duit. Kanggo gawat. Anu darurat beli. Mana kanggo gawat darurat. Duduk. Kanggo apa sih, Rong? Kanggo ngruwat. Nah, kalau kanggo ngruwat je Bu Pak. Orang saya hari krungu kula, aku kanggo gawat ya, Bu. Kayak mobil ambulan gawat darurat ya, Rong. Duduk. Tadi kanggo apa, Rong? Kanggo ngruwat. Oh, kanggo ngruwat. Ari wong ngruwat apa sih, Rong? Hah? Astagfirullahaladzim, nyebut bayar orang kayak makan sih. Oh, hari bang batu kang tolak bala. Oh, tolak bala orang. Oh, berarti sobat-sobat kerong, contoh rong ya. Misalnya anu wong panen gagal, wah, aja rong. Orang dari panen ini, dari barokah, dari panen ini hasil ya rong. Bisa beli.
Bisa. Astagfirullahaladzim. Bisa. Mengkel darong. Mengkel. Aja dicopot ya, Rong. Wah. Ayo maling lirong. Gede. Oh, gede. Iya, cilup banget gede ya, Rong. Buat ya, Rong. Ini masalah beruat ya, Rong. Kan pernah durung luar. Pernah. Lagi tinggi. Oh, lagi di kana kaya. Ah, kan berokannya sampai dalangnya sampai sakit telung dina kaya, Rong. Gara-gara keluar dalangnya sakit telung dina. Di gara-gara sajene kurang siji ya, Rong. Ya sajen ayam uripe kan layu. Ari wong ruwat ku sajene kudu popok ya, Rong. Kudu komplit ya, Rong. Kudu anak kabeh. Oh sajene lho. Barang kuon si sajene ayam uripe mlayu ya, Rong. Mampane gepok ya, Rong. Telung dina. Apa? La ilaha illallah. Ya, Rong. Bisa apa? Orang bisa apa? Turu, pusing, ya, Rong. Lemes nih, Rong. Lemes coba digeliga, Rong, dari panas terus. Waduh. Tokwa. Ya, Rong. Dicaplok karo sendal, Rong, dari panas. Ora, ya kuning ini beruat bae. Berokane ke durung payu. Bari payu, enake kudu diruat dingin ge, Rong. Ah, berokane diruat gelem beli. Ora, awis lamun berokane beli gelem ngruwat, berokane ngruwat bae. Ngruwat tempat ge ngruwat RRI, Rong. Bare RRI ge nambah maju, Rong. Amin. Sukses. Amin. Amin. Ini rating nomor 1, Rong. Amin. Amin, Rong. Suwun. Dorong. Kok terakhiran kun sih suwune. Terakhiran tenang. Aman, Rong. Aman deh. Rong, rota. Yo. Siap. Yo. Musik ini. Yo. Musik.
berokan atau barongan adalah salah satu kesenian yang menggunakan alat utama barongan, yaitu suatu bentuk tiruan kepala binatang singa dan dengan bentuk tiruan badan raksasa Shiwa Durga. Berokan berasal dari kata barokahan, artinya keselamatan. Kesenian berokan ini merupakan jenis kesenian jalanan yang menjajakan profesinya di tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk syiar Islam oleh para wali. Kesenian berokan bukan hanya sebagai seni hiburan saja, tetapi juga berfungsi sebagai media pembinaan mental serta akhlak dan perjuangan penyebaran ajaran Islam di wilayah Cirebon. Seiring zaman, masyarakat Cirebon dan sekitarnya hampir tidak mengenal kesenian berokan. Namun, masih ada seniman yang peduli dengan kelestarian berokan dan mampu bertahan dengan perkembangan zaman. Baik, terima kasih Kang Cahya, terima kasih Kang Edeng atas obrolan kita yang menarik di malam hari ini di Obrolan Budaya. Dan tentunya harapan kita semua, pendengar dan juga pemirsa Rarinet, bahwa kesenian berokan yang merupakan kesenian asli dari Cirebon ini tetap akan eksis, akan terus dilestarikan oleh generasi muda seperti Kang Cahya ini. Mudah-mudahan saja obrolan kita bermanfaat untuk eksistensi dari kesenian yang ada di Cirebon. Saya Rian Kristono, sampai jumpa.